Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, bagaimanakah Islam melihat persoalan ibu menyusui, dan bagaimana pula hukum ibu menyusui pada saat menjalankan puasa wajib di bulan Ramadan? Saya akan memaparkan sebagian dari mazhabul arba'ah tentang proses yang dijalani ibu menyusui pada saat bulan Ramadan. Jika ibu menyusui itu tidak berpuasa, menurut Abu Hanifah, perempuan tersebut hanya diwajibkan untuk qadha saja, tidak membayar fidyah. Menurut Imam Malik, persoalan ini dibagi menjadi dua sudut pandang. Yang pertama adalah ibu hamil, yang kedua adalah ibu menyusui. Ibu hamil menurut Imam Malik disamakan dengan orang yang sakit. Maka kalau dia tidak berpuasa, wajib baginya ada qadha. Sementara ibu menyusui, kalau dia sehat dan dia hanya mengkhawatirkan bayinya, maka dianggap seperti orang sehat. Maka jika dia tidak berpuasa di bulan Ramadan, dia berkewajiban untuk qadha sekaligus fidyah. Imam Syafi'i berbeda lagi. Dia mengungkapkan persoalan ibu menyusui yang tidak berpuasa di bulan Ramadan menjadi tiga kategori. Yang pertama adalah ketika dia mengkhawatirkan dirinya dan anaknya kalau dia berpuasa, maka wajib baginya hanya qadha tanpa fidyah. Kategori yang kedua, ketika dia mengkhawatirkan dirinya, maka dia juga hanya wajib qadha. Dan kategori yang ketiga, jika dia mengkhawatirkan hanya anaknya, padahal dia sendiri kuat untuk berpuasa dan sehat, maka wajib baginya qadha dan membayar fidyah. Pemirsa yang dirahmati Allah, itulah respon Islam. Dalam hal ini Allah memberikan rukhsah kepada perempuan yang menyusui. Dan jika memang merasa jika dia berpuasa, lebih baik tidak berpuasa kalau itu membahayakan untuk kandungan dan dirinya. Ini terkait dengan usul fikih la dharar wa la dirar. Dan kaidah lainnya darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Dan ini selaras dengan pandangan Imam Abu Ishaq Asy-Syatibi yang membagi kemaslahatan kemanusiaan jika dikorelasikan dengan melaksanakan ibadah, atau dalam pengertian pelaksanaan ibadah itu harus beriringan dengan kemaslahatan kemanusiaan. Menurut Imam Syatibi, kemaslahatan kemanusiaan itu dibagi menjadi tiga: kemaslahatan daruriyah atau kemaslahatan primer, kemaslahatan hajiyah atau kemaslahatan sekunder, dan tahsiniyah atau kemaslahatan tersier. Persoalan ibu menyusui ini masuk kepada kategori kemaslahatan daruriyah, dan jika dalam kemaslahatan daruriyah, maka itu menjadi bagian dari al-usul khamsah atau nilai-nilai universal kemanusiaan. Dalam hal ini adalah hifdzun nafas. Pemirsa yang dirahmati Allah, diperlukan respon dan pemahaman yang baik menghadapi persoalan-persoalan ibu menyusui, terutama ketika ibu menyusui itu mempunyai bayi yang hanya menggunakan ASI karena program ASI eksklusif. Maka bisa dipastikan ketika dia dalam kondisi berpuasa, tidak ada makanan, tidak ada gizi yang masuk. Oleh karenanya dipastikan bayi mungkin akan kelaparan dan kehausan karena dia tidak mendapatkan makanan pengganti kecuali ASI. Pemirsa yang dirahmati Allah, perempuan menyusui hendaknya mengabaikan
pendapat orang lain yang mengatakan, kenapa tidak berpuasa? Wong tetanggaku saja berpuasa padahal dia menyusui selama sebulan penuh. Atau jangan berkecil hati ketika ada yang mengatakan itu adalah tanda keimanan yang kurang bagi seorang perempuan. Berpeganglah kepada rukhsah yang telah Allah berikan, gunakan. Sebagaimana kita semua menggunakan rukhsah jamak qasar ketika dalam perjalanan. Karena tidak berpuasanya perempuan karena melaksanakan rukhsah tersebut itu adalah sebagian dari bentuk menjalankan ibadah yang diperintahkan Allah. Wallahu yarhamuna birrahmah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.